Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys, welcome back to my channel. Oke, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian semua ya guys ya. Yang pertama, apakah paket ini akan selalu ada? Mungkin ya guys, mungkin akan selalu ada ya untuk paket warnet, karena tidak pilih-pilih SIM card ya guys. Jadi meskipun kartu baru seperti ini langsung ada paket warnet ya guys, ketika kita mau beli di bagian sini dan pilih internet ya guys ya. Ini ada pilihan langsung warnet ya guys ya, begitu. Jadi semua kartu eksis pasti ada paket internet warnet ya guys, di bagian internet, kemudian di warnet ini ya guys ya. Yang 1 hari, ada yang 1 jam ataupun 3 jam ya guys ya. Terus ada pertanyaan lagi, gimana bang, apakah bisa dibuat di modem Orbit Star 2? Bisa guys, bisa. Meskipun pakai modem MF90 kayak gini juga bisa. Atau kalian pakai modem HP yang sudah jadi, seperti yang sudah unlock-kan ataupun yang sudah bypass untuk modem HP-nya juga bisa guys. Yang penting ada sinyal kartu eksis guys. Ini saya sudah beli beberapa kartu eksis ya guys. Ini saya beli 10 karena harganya lebih murah daripada ngecer. Kalau ngecer sekitar 9,5, kalau ini jatuhnya ke harga 7,5 guys. Saya langsung beli 10. Jadi intinya kalian bisa memanfaatkan modem yang sudah kalian punya guys ya. Bisa pakai MF90 atau modem HP ataupun pakai Orbit Star 2, itu terserah ya guys ya. Yang penting di daerah kalian terdapat sinyal eksis ya guys ya, karena sinyal eksis ini agak susah ya guys ya. Nggak seperti Telkomsel di mana-mana selalu ada sinyalnya. Kalau eksis ini mungkin kalau HP-HP jadul kayak J1S itu cuma nangkap 1 bar sinyal guys. Di server saya yang pertama itu saya pakai modem HP J1S guys. Gitu ya guys. Gitu ya guys ya. Oke, saya di sini akan menunjukkan gimana sih topologi menggunakan Orbit Star untuk paket internet warnet ya guys ya. Di sini saya sudah mengaktifkan paket internet warnet guys. Nih, paket internet warnet yang sudah saya tancap di modem Orbit Star 2 ya guys. Jadi oke, kita langsung menuju ke modemnya ya guys ya. Nah ini guys, jadi SIM card kartu eksisnya dimasukkan ke Orbit Star ya guys ya. Dimasukkan ke Orbit Star, kemudian kita butuh UTL, USB to LAN, karena Orbit ini pakai LAN ya guys ya untuk sharing internet. Kalau pakai modem sabun MF90 ataupun modem HP kan bisa langsung nyolok ke STB. Ya, gunanya STB ini ya guys, yang agar bisa di hotspot paket warnetnya dengan pengaturan VIC TTL ya guys ya. Karena di Orbit Star ini tidak ada fitur VIC TTL guys. Jadi kita membutuhkan STB OpenWRT, ataupun kalian yang punya Mikrotik bisa pakai Mikrotik ya guys ya. Di sini saya pakai STB OpenWRT yang jalurnya topologinya dari Orbit Star masuk ke UTL, USB to LAN, masuk ke port USB STB ya guys ya. Setelah di STB ini kita langsung ganti atau VIC TTL pakai 65 guys. Pakai 65 di daerah saya. Pakai 65, kemudian kita share pakai LAN, kemudian masuk ke router tenda guys. Nah, dari router tenda ini kita bisa langsung gunakan untuk berinternet ya guys ya. Jadi kalau kalian langsung konekkan ke Orbit Star tanpa VIC TTL itu tidak bisa digunakan untuk hotspot ya guys ya.
harus pakai VIC-TTL. Kalau di modem Huawei 5577 mungkin ada ya guys fitur VIC-TTL-nya. Jadi langsung masuk ke MikroTik atau ke router sudah bisa ya guys ya. Tapi di sini kan Orbitstar-nya tidak ada fitur VIC-TTL ya guys ya. Jadi kita membutuhkan tambahan STB OpenWRT ataupun MikroTik ya guys ya. Di sini saya pakai STB maksud saya guys ya. Oke, kita langsung gimana sih settingnya untuk STB ini untuk VIC-TTL agar bisa digunakan berinternet ya guys ya. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita masuk ke HP-nya langsung agar lebih jelas ya guys ya. Kita langsung konekkan ke WiFi dari routernya ya guys ya. Ini yang WiFi ini sudah di VIC-TTL guys. Kalau yang ini kan dari WiFi Orbitstar-nya ya guys ya. Kita langsung coba pakai langsung Orbitstar-nya, apakah bisa digunakan untuk internet. Pasti akan memunculkan tulisan terhubung ke perangkat tapi tidak ada internet ya guys, karena di modem Orbitstar itu tidak dapat ada fitur VIC-TTL agar bisa digunakan untuk hotspot guys ya. Karena paket warnet itu sebenarnya hanya bisa digunakan untuk device sendiri ya guys, tidak bisa di hotspot. Kita langsung coba aja untuk membuktikan apakah paket warnet itu masih membutuhkan VIC-TTL atau tidak. Ini tanpa STB OpenWRT ya guys ya. Ini langsung pakai WiFi dari modem Orbitstar 2 ya guys ya. Di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan ya guys ya. Emang paket warnet itu gak bisa di hotspot. Jadi cara mengakalinya kita harus pakai VIC-TTL guys. Oke, di sini saya pakai WiFi dari Orbitstar. Kita langsung coba pakai WiFi yang sudah di OpenWRT atau VIC-TTL ya guys. Di sini langsung terhubung guys. Kalau kita sudah VIC-TTL pasti bisa digunakan untuk internet. Nah, bisa kan guys? Jadi settingannya cukup simple sekali guys. Simak ya guys ya, jangan sampai kelewat. Kita langsung masuk ke STB OpenWRT-nya ya guys ya. Sebentar satu. Karena yang di sini saya sudah rubah IP address dari STB-nya guys, agar tidak bentrok dengan router, karena router saya IP-nya bawaan dari tenda. Bentar guys, bentar. Oh tetap guys, lupa saya. Yang saya ganti di routernya. Ini kita masuk ke STB OpenWRT-nya, passwordnya seperti biasa default dari penjualnya ya guys ya. Oke, login. Nah, sebenarnya cukup mudah ya guys ya. Kalian masuk ke bagian network, kemudian masuk ke firewall. Di bagian firewall kalian pilih custom rules. Nah, custom rules kalian tambah ini guys, dari IP table sampai set 65 guys. Kalian copy paste aja guys ya, atau kalian ketik ulang ini IP table -t mengel -i besar post routing 1 -j ttl ttl set 65. Ini guys ya. Kenapa di setting 65? Karena nanti masuk ke router tenda nanti masuknya kebaca 64 guys. Jadi turun -1 dari
65 turun ke 64, begitu ya guys ya. Jadi kalau kalian bingung bisa screenshot aja, nanti kalian ketik ulang mulai dari IP table sampai 65 gitu guys ya. Kemudian setelah kalian tambah seperti ini, jangan lupa klik save dan masuk ke bagian service, kemudian terminal guys ya. Kalian reset firewall yang lama masuk ke yang baru, yang tambahan IP table tadi ya guys ya. Caranya kita klik service, firewall, restart, klik enter ya guys ya. Enter guys. Ngeklik sendiri guys. Bentar. Service firewall restart, dan otomatis firewall tadi restart masuk ke settingan terbaru yang ada tambahan IP table sampai 65 tadi ya guys ya. Restart, langsung kita klik enter gitu ya guys ya. Kita klik enter, nah sampai selesai seperti ini guys ya. Kemudian ini pasti internetnya berhenti guys, seperti ini. Ini otomatis sudah ganti TTL guys, atau fix TTL. Gimana sih cara ceknya fix TTL? Kita harus download aplikasi namanya Termux ya guys ya. Kita download aplikasi Termux untuk memastikan berapa sih TTL yang sudah didapat atau sudah apa sudah terubah dari settingan yang tadi ya guys ya. Kita download Termux dulu. Itu speednya tergantung TKP ya guys ya. TKP kalian apakah sinyalnya full atau kecil ya. Di sini sinyalnya kecil guys. Untuk kartu Axis kita buka ya guys ya. Untuk memastikan TTL-nya sudah berapa, kita ping aja langsung ke Google guys ya. Ping 8.8 kita klik enter. Ini sudah TTL 64 guys ya, sudah terjelas TTL sudah 64. Jadi tadi di setting 65 agar turun ke 64 minus 1 guys, agar turun ke 64. Di sini TKP saya fix-nya ke 64 guys, jadi bisa digunakan nih guys ya. Kita langsung bisa browsing aja guys, sudah bisa digunakan ini. Kalau sudah fix TTL sudah beres sih, gitu aja sebenarnya. Jadi device yang digunakan bisa pakai HP, bisa pakai modem MF90 atau Orbitstar 2 juga bisa guys, asal ada fitur fix TTL. Gimana ya kalau nggak ada fitur fix TTL-nya, kalian ya bisa pakai MikroTik ataupun pakai STB OpenWrt ya guys ya. Di sini sudah jalan TTL 64, sudah bisa digunakan untuk hotspot paket warnetnya. Tapi ya begitu guys, untuk kecepatan download upload tergantung TKP kalian sendiri ya guys ya. Di sini kita cek berapa sih sinyalnya. Seperti ini guys, saya pakai channel 3 guys, 900 plus 1800 plus 2100. Untuk speednya sendiri mungkin agak-agak ya nggak setepat pakai IM3 atau kartu 3 guys, ataupun Telkomsel juga guys ya. Kita tes speed ya guys. Di sini pakai XL ya guys ya, Axis itu XL. Kita tes speed. Jalan berapa? Ya ini jam malam, jam setengah 11 guys ya, segini. Downloadnya cuma dapat 5 MB pakai Orbitstar 2.
Kenapa saya nggak pakai modem MF90? Karena di sini nggak support ya guys ya, untuk kartu Axis nggak ada sinyal. Untuk uploadnya lumayan ya guys ya, di angka 40 MB-an ya. Untuk downloadnya di angka 5 MB-an aja. Jadi paket Axis ini bisa diaktifkan itu seminggu 3 kali guys. Jadi ada batas maksimal penggunaan karena paket warnet. Seminggu maksimal 3 kali, kalau 1 bulan maksimal 7 kali guys. Jadi cara mengatasinya gimana ya? Pakai kartu banyak kayak seperti ini, stok kartu banyak agar bisa digunakan 1 bulan full. Jadi kita akali pakai kartu banyak guys. Begitu ya guys ya, mungkin bisa menjawab pertanyaan kalian, Bang, pakai Orbitstar 2 bisa apa enggak? Bisa. Apakah paket warnet ini ada selamanya atau enggak? Ya enggak tahu guys, dari providernya ya guys. Tapi setahu saya ini sudah lama paket warnetnya, sudah rilis lama, tapi masih bisa ya guys ya. Dulu di harga 4.000, sekarang naik ke harga 5.000 satu harinya. Untuk sama kartu Axis pasti ada paket warnet guys. Jadi nggak pilih-pilih kartu lama atau kartu baru, semua pasti ada paket warnet ya guys ya. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, dan share, dan jangan lupa klik subscribe agar kalian mengetahui update-update video yang saya akan upload selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.